Ya ini menarik ya, kalau kita bahas kekacauan terakhir, kalau tadi Pak Gunawan bicara soal kekacauan, itu yang memang terjadi 2 hari yang lalu ya. Jadi 2 hari yang lalu itu pada hari Selasa malam, tepatnya sekitar jam 7 malam, itu saya dikontak banyak teman-teman dari media ya. Mereka tanya, Mas udah cek KPU belum? Kenapa lagi ya bilang gitu, pakai lagi belakangnya ya. Saya kenapa lagi? Itu Mas sekarang malah hilang, katanya down. Saya tanya, down kenapa gitu? Ya kan lagi pada down. Saya bilang gitu. Ini jangan-jangan cuma cari modus saja nih, padahal. Karena memang pada malam itu, Selasa malam itu, kalau kita lihat di trending topik, saat itu Instagram dan Facebook down. Ya, karena lagi ada memang stack di sistem. Tapi nggak ada hubungannya ini dengan KPU gitu loh. Jadi kok kayaknya mau numpang beken aja nih gitu, mau down ini gitu ya. Nah setelah saya cek, ternyata nggak down, baik-baik saja. Saya coba tes rate-nya, masih bagus, cuman memang hilang, kosong, datanya kosong. Saya bilang ke teman-teman media, ini bukan down ya, jam 8 lebih saya bilang, ini bukan down, tapi isinya dihilangkan. Loh kok dihilangkan Mas? Ya dihilangkan tuh bisa ada 2 kemungkinan. Dihack mungkin, tapi kalau dihack tak cek kok nggak ada yang diterobos, kok nggak ada yang terbuka, ya ini masih dikunci, anunya masih aman semua. Dan ini yang masuk adalah barusan justru ID-nya dari KPU sendiri, gitu. Jadi KPU yang memang menghilangkan itu. Nah, terus saya tantang itu Pak Peter. Ini besok harus terus terang KPU, kalau enggak saya bongkar, ya gitu. Malam ini sengaja pasti dilakukan penurunan dari angka-angka ini. Dan kalau memang ada kesengajaan, nah harus kita pertanyakan. Sampai tengah malam nggak ada kabar, ya. Memang baru besok paginya, hari Rabu pagi. Nah, ngakulah KPU, salah satu komisionernya inisial IK. Idam Khalid itu ngaku, kami matikan, sengaja matikan perhitungan Sirekap itu dan server KPU itu karena agar tidak membuat kegaduhan. Dari situ saya udah, berarti selama ini diakui dong membuat kegaduhan. Masuk tuh pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 kalau gitu ya. Isinya adalah membuat keonaran. Nah, membuat keonaran masuklah pidana ya. Nah, yang lebih konyol lagi Pak Gun, dia terus bilang, karena memang kalau menurut undang-undang, dia bilang itu. Saya pikir undang-undang yang mana ini? Dia bilang kalau data ini adalah data rahasia. Data-data ini rahasia negara. Loh. Waduh, saya bilang gitu. Ini adalah hak rakyat. Suara rakyat yang diperoleh secara benar-benar gigih ya, sampai berdarah-darah, sampai sudah 130-an sekian KPPS yang meninggal ya, anggota KPS yang meninggal ya. Kemudian dikatakan ini data rahasia dan tidak bisa ditampilkan. Ini udah benar-benar konyol banget ini. KPU ini sudah harusnya sejak kemarin-kemarin mengibarkan bendera putih. Jadi ini ada pelanggaran lagi nih kan. 2 hal lagi dilanggar, yaitu undang-undang ketika dia mengakui bahwa dia membuat keonaran Pak Gun, dan juga ketika mereka bilang itu adalah data rahasia milik negara yang tidak untuk dipublikasikan. Lah terus selama ini tabulasi nasional yang kemudian seharga miliaran itu buat apa kalau itu dibangun dan ternyata dilakukan?